Oke. Ya, halo, shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Oke, yuk sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak IHK Grow yang hadir pada hari ini, dan teman-teman kami yang belum bisa hadir. Tuhan, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, Amin. Ayo Papi Fendi, sekarang bisa di-play. Yuk adik-adik kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersuka buat Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan hidupku terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
kita nyanyikan lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau doa, kita mau tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati Tuhan memberkati firman ini, Tuhan memberkati juga hamba-Mu, Cici Kesha yang membawakan khotbah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, sebelum mau mulai khotbah, aku mau nyapa dulu nih. Banyak juga nih hari ini. Halo, Erlin. Shalom. Halo, Debbie. Halo, shalom Halo, Debbie, Erlin. Jocelyn. Halo Om Hendy. Evelyn Halo apa Cici jadi Kesha. jadi Hai. Evelyn? Evelyn kok jadi Evelyn? Waduh, ada siapa tuh? Akasia. Akasia Halo, itu dari DBL, Bandung. dari Bandung. Halo, ini ada Lovely. Siapa nih? Ada Axel ya? Halo, Shalom. Sasa. Ada Christian, Yeremia. Ada Sheris, Nael, ada Jolin, ada Maxon. Nah, yuk sama-sama kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Bisa di full screen, Tiffany? Udah di full screen? Bentar ya. Di bawah bisa gak? Oke. Nah, teman-teman, minggu ini, di minggu kedua bulan Mei, kita mau belajar mengenai disiplin waktu. Karena selama bulan Mei ini, kita akan belajar tentang tema kita, yaitu disiplin. Oke, next slide. Ini ada item-itemnya nih, Piven, jadi nggak kelihatan. Boleh di-hide. Nah, oke. Nah, apa yang firman Tuhan katakan mengenai waktu? Kita mau baca sama-sama yuk, open mic-nya di Efesus 5 ayat 16. Yuk, kita baca sama-sama.
Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, thank you teman-teman. Nah, di Efesus 5 ayat 16 ini, Alkitab berkata bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu aku ada di tanda miring ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Debbie dikasih tahu sama Mami, Debbie hati-hati ya main keluar rumah karena hari ini hujan dan jalanannya becek. Nah, Debbie dikasih tahu tuh sama Mami, hati-hati ya Debbie kalau main keluar karena hujan sama jalanannya becek. Nah, berarti maminya Debbie kasih tahu karena di luar ada bahaya. Karena kalau Debbie nggak hati-hati di luar waktu Debbie main bisa jatuh dan kepleset. Kalau kepleset jatuh berdarah sakit nggak? Ya, sakit dong, karena itu kan bahaya kan. Jadi maminya Debbie udah kasih tahu duluan nih sama Debbie, hati-hati ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan kasih tahu? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti firman Tuhan Yesus tuh ngomong melalui firman-Nya, kalau kita disuruh disiplin lewat waktu. Nah, contohnya disiplin lewat waktu gimana sih? Pagi-pagi biasa kalian kalau mau sekolah ngapain? Mandi dulu kan? Mandi dulu, terus sarapan, baru pergi ke sekolah. Kalau kita nggak disiplin dalam waktu kita cuman nggak keburu makan nih, nggak keburu sarapan, cuman dari ke sekolah, dari mau bangun tidur, kita siap-siap mandi, lalu kita langsung berangkat sekolah, karena kita nggak disiplin waktunya, karena alarmnya telat nih, nggak dibangunin atau emang susah bangun gitu. Nah, akibatnya apa? Di sekolah lapar, karena kita nggak sarapan pagi, karena kita nggak disiplin, ya kan? Nah, sedikit kesalahan bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa ya, adik-adik. Kalau kita bertengkar dengan saudara kita, itu siapa yang suka bertengkar di sini sama saudaranya, sama kokonya, sama cecenya? Ada nggak? Waduh, Dede Evelyn. Dede Evelyn yang namanya jadi Evelyn. Devon juga. Waduh, Tika juga. El juga. Banyak banget nih. Waduh. Pusing deh Papi Fendi itu ya. Nah, kita juga sedikit apabila kita melakukan berantem tuh sama saudara kita bisa terjatuh dalam dosa. Oke, next slide Papi Fen. Nah, bisa dilihat nih, adik-adik di sini ada usia manusia. Manusia hidup rata-rata hanya berapa? 80 tahun. Itu rata-ratanya ya, paling lama manusia hidup rata-ratanya di 80 tahun. Itu siapa tuh yang masih bayi? Tuh ada yang masih bayi, lalu fasenya pindah ke balita. Nih yang anak bisa di poin, bantu ini Papi kursornya. Ya, nah itu adalah balita, lalu menuju ke masa anak-anak tuh yang nomor 3. Nah, anak-anak lalu ke dewasa. Nah, lama-lama jadi tua nggak tuh? Jadi tua ya. Lama-lama jadi popo. Dari bayi, lama-lama nanti jadi tua kita. Semua manusia akan mengalami yang namanya tua ya. Nggak bisa kita muda terus tuh kayak baby L. Baby L masih kecil ya. Nah, di mana makanya karena usia manusia hanya 80 tahun rata-ratanya, maka kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Nah, contohnya di masa anak-anak, kalian ngapain sih? Sekolah, belajar. Siapa yang di sini sekolahnya ikut les? Atau belajar sendiri? Belajar sendiri, wah Dede Evelyn ya belajar sendiri pinter. Nah, itu kalau disuruh doang. Kalau di sini doang? Disuruh. Oh, kalau disuruh doang belajarnya? Waduh. Agak males gitu. Dede rada males. Coba Papi Ivan next slide. Dede nih, waduh, agak males ya katanya. Padahal kita di minggu kemarin kita udah belajar loh nih.
dari Papi Fendi. Di minggu pertama nih kita udah belajar kalau disiplin bisa memastikan kita mencapai tujuan kita. Sama yang kedua, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna di masa depan. Waduh, kalau males belajar, gimana nih? Dede Evelyn, nggak boleh ya. Ntar kita bisa harus semangat ya Cece Tika. Bantuin dedeknya, semangat belajar ya. Iya, nah ini kan di minggu kemarin Papi Fendi udah kasih tahu kalau disiplin dengan kita disiplin kita bisa mencapai tujuannya kita. Contohnya nanti Dede kalau gede mau jadi dokter. Ya nggak? Mau nggak jadi dokter? Nah, Dede kalau mau jadi dokter harus banyak belajar, harus banyak baca buku tentang buku-buku kedokteran. Nanti Dede bisa ngobatin orang yang sakit. Nah, oke. Nah, itu kan akan menghasilkan sesuatu yang berguna di masa depan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kenapa kita harus disiplin? Ada yang bisa jawab? Mau coba jawab? DDL mau jawab ternyata. Waduh, tuh DDL tuh. Next slide, Kiven. Nah, Koko Devon mungkin mau jawab, kenapa sih kita harus disiplin dalam waktu? Biar apa? Biar tidak terlambat. Nah, oke. Biar nggak terlambat. Ini ada Jocelyn Gwen. Bisa boleh jawab, kenapa kita harus disiplin sih dalam waktu? Nggak apa-apa, jawab aja. Karena apa nih? Biasanya biar teratur. Biar teratur. Oke, good jawabannya. Biar teratur, biar nggak terlambat. Oke, kita next slide, Papi Fen. Nah, kita harus disiplin dalam waktu karena yang pertama, waktu itu adalah berharga. Waktu itu adalah berharga. Di dalam Kolose 4 ayat 5 ditulis bahwa hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, teman-teman, waktu yang ada ini kan hanya singkat. Seperti yang tadi udah dijelasin, kalau manusia hidup hanya rata-rata 80 tahun. Iya, 80 tahun. Di mana katanya Alkitab, kita harus pergunakan waktu yang ada. Nah, yang pertama kita harus jadi garam dan terang untuk sekitar kita. Yang tadi berantem-berantem sama saudaranya itu contoh garam dan terang nggak ya kira-kira? Enggak ya. Nggak boleh ya berantem-berantem sama saudara itu. Nah, itu karena bukan menjadi garam dan terang. Nah, kita harus menjadi garam dan terang karena kita memberitakan kabar baik tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang dimaksud dalam Kolose 4 ayat 5, orang-orang luar itu apa sih? Orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Ada nggak di sini teman-teman yang temennya belum percaya sama Tuhan? Ada kan pasti di sekolah gitu. Mungkin atau di lingkungan kalian berteman, tetangga gitu. Ada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, bedanya apa sih orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus sama kita? Kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus yang udah percaya sama Tuhan, kita punya jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus kasih sama kita. Kalau kata-kata iman, gimana tuh kata-kata iman? Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Masuk surga. Nah, berarti Tuhan Yesus kasih kita jaminan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan masuk surga. Nah, kita juga harus bisa menjadi anak-anak yang hidupnya penuh hikmat dan memancarkan kasih-Nya Tuhan Yesus. Karena kita punya waktu di dunia ini, Tuhan memberikan kita waktu di dunia untuk memberitakan firman Tuhan juga, dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, gimana sih caranya kita kasih tahu kalau teman-teman kita yang dimaksud dalam Kolose 4 ayat 5, orang-orang luar itu, kita nggak boleh kasih taunya, yuk ke gereja atau gimana? Ayo kamu harus ke gereja, kamu harus kenal sama Tuhan. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi kita contohin dulu nih hidup kita dengan penuh kasih, dengan penuh
dengan menjadi garam dan terang. Kalau ada Evelyn, kok rasanya damai ya gitu. Waduh. Kalau ada Excel, kok rasanya bahagia ya gitu. Kalau ada Natania, kok rasanya ada kasihnya Tuhan ya. Nah, itu tuh kita harus bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Karena waktu itu adalah waktu yang berharga. Oke, next slide, Papi Fendi. Nah, terus yang kedua, waktu itu nggak bisa diputar kembali. Nah, contohnya nih, aku udah gede kan, lalu aku mau jadi kayak Debbie lagi, aku mau kecil lagi, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau Cece yang gede kayak gini dimasukin ke dalam perutnya Mami, gimana caranya? Nggak bisa kan? Nah, gimana tuh? Nggak bisa, karena waktu itu nggak bisa diputar kembali. Ada masa lalu, masa yang sekarang, sama masa depan. Nah, kita hidupnya adalah di masa yang sekarang, masa kini. Nah, untuk masa depannya kita gimana? Kita serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Nah, karena waktunya nggak bisa diputar kembali, makanya kita harus siapkan waktu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang di sini suka berdoa? Mau lihat tangan-tangan yang di sini suka berdoa mana nih? Waduh, Natania, Prinsesa, Daniel. Siapa nih? Lovely juga nggak? Papi Fendi, Axel, Devon and Queen. Debbie juga ya? Debbie juga suka doa ya? Wih, pintar ya anak-anak IHK Grow. Nah, kita ini juga harus menyiapkan waktu untuk Tuhan, karena kita di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu yang memimpin kita dalam kehidupan ini. Nah, terus kita juga harus bisa menyiapkan waktu untuk keluarga, untuk papi mami. Jangan sibuk nih main game terus. Papi maminya ngomong dicuekin. Devon, bantuin mami dong bikin kue. Aduh bentar, aku lagi main ini nih, main game gitu. Nggak boleh ya. Karena waktu itu nggak bisa diputar kembali. Kalau orang tua minta tolong sama kita, kita harus bantuin orang tua kita. Kalau Tuhan apalagi yang ngomong sama kita, kita juga harus lakuin nggak? Kita juga harus lakuin. Iya, menjadi anak-anaknya Tuhan yang penuh dengan kasih dan memancarkan kasihnya Tuhan. Oke, gimana sih? Next slide nih, Papi Fendi. Gimana caranya kita mengatur waktu dengan disiplin? Yang pertama, kita mempunyai rencana dulu nih. Kita merencanakan kalau misalnya hari ini, besok lah, atau 2 hari lagi ada ulangan IPA. Rencananya kan dari sekarang. Berarti belajarnya kan dari sekarang, benar nggak? Nah, kalau kalian disiplin karena 2 hari lagi mau ulangan, berarti belajarnya dari sekarang atau nggak dari minggu-minggu sebelumnya. Kalian udah menyiapkan kalau mau ulangan. Yang kedua, kita menentukan prioritasnya kita. Pentingan belajar atau main sih, teman-teman? Belajar. Nah, pintar. Pentingan belajar ya daripada main. Main juga penting, tapi asal ada waktunya ya. Jangan semuanya main, terus nggak belajar-belajar. Nah, terus yang ketiga, kita mau meminta hikmat dan pimpinan Tuhan. Kalau kita mau ulangan, contohnya ya kayak tadi, kita harus minta Tuhan doa. Kita doa sama Tuhan agar Tuhan menyertai supaya ulangannya semuanya bisa, belajarnya yang apa yang udah dipelajarin tuh waktu ulangan ingat semua dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, terus yang keempat, kita menyelesaikan step by step, dan kelima, disiplin penguasaan diri, jangan menunda kesempatan, karena kesempatan nggak datang 2 kali ya. Oke. Nah, terus untuk kita menjadi disiplin ini, kita tuh nggak boleh males. Nggak boleh males karena kita harus set prioritas kita nih, menentukan apa sih yang penting gitu. Apa sih hari ini yang tugasnya kita yang penting, ada PR matematika, ya kerjain. Jangan ditunda-tunda, nanti lupa. Apalagi kita kan masih di rumah ya, atau ada yang udah sekolah offline nih, udah datang ke sekolah, ada nggak? Masih online.
Masih online Natania. Online. Oke, nah semuanya karena masih online harus punya waktu yang bagus ya, menyiapkan waktu yang baik ya. Wih, ada Shina. Halo Shina. Tuh, halo Siana. Halo Shina. Nggak mau Shina, apa kabur. kabar? Shina takut ya? Oh iya. Hai Iya. dulu, halo. Halo. Iya, nggak apa-apa. Hai. Aduh, Shinanya takut nih teman-teman. Padahal kita kan nggak apa-apa ya. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Yang dimana firman Tuhan mengajarkan kalau kita harus disiplin dalam waktu. Karena yang pertama waktu itu tadi adalah waktu yang berapa nih? Berharga. Nah, waktu yang berharga. Yang kedua, karena waktu nggak bisa Diputar balik. Nah, waktu nggak bisa diputar kembali. Oke, sekian firman Tuhan pada minggu ini. Semoga firman ini bisa memberkati kita semua. Ada yang nyatet nggak firman hari ini? Natania kayaknya nyatet ya? Iya, nyatet. Nyatet, oke. Nah, minggu depan, ajak yuk teman-teman yang lain yang belum beribadah atau belum punya gereja untuk bisa sama-sama ibadah bareng kita ya. Oke, nah sekarang kita mau doa tutup dulu. Boleh Papi Fendi untuk doa tutup nih? Oke, kids. Ya, semuanya diberkati ya. Terima kasih Cici Kesia yang udah sharing tentang disiplin waktu. Ya, Papi ngulang lagi apa yang dikatakan Cici Kesia itu benar ya. Jadi kita itu disiplin bukannya buat siapa-siapa, tapi buat kita sendiri. Kalau kita disiplin mulai dari kecil, nanti ke depannya apapun cita-cita kalian, tapi percaya kalian pasti bisa mencapainya. Amin. Oke, yuk kita sama-sama satu di dalam doa ya. Kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kita nanti akan juga foto dan kita akan akhiri. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk. Kita lipat tangan kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ayo teman-teman. Kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang disiplin waktu, bagaimana kami merencanakan, kami juga melakukan yang terbaik untuk setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Cece Kesia yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan pakai, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan pakai dengan luar biasa apa yang dikerjakan oleh Cece Kesia, berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati setiap teman-teman IHK Grow. Kalau kami ada yang baru bergabung di IHK Grow pada siang hari ini, Tuhan juga memberkati setiap kami, kesehatan kami diberkati, keluarga kami diberkati, orang tua kami diberkati, studi kami diberkati Tuhan. Apa saja yang menjadi cita-cita kami percaya walaupun hari ini masih pandemi COVID di mana-mana, tapi kami percaya anak Tuhan dilindungi Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami akan selesai ibadah dan kami akan kembali beraktivitas di tempat kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita anak IHK Grow yang mengasihi Tuhan kita katakan Amin. Amin. Oke. Waduh. Cinanya masih takut nih ya kayaknya. Lama nih nggak ketemu sama Evelyn, sama Tika. Padahal dulu sering main ya, Dek ya? Iya. Iya, main sama Banyak Shina, teman-teman baru ya. sama baby Shina. Ini teman-teman. Shina udah nggak baby lagi, udah gede. Aduh, masih nangis. Shinanya nggak apa-apa deh. Oke, Cece, kita sebelum selesai ibadah, kita foto dulu yuk, teman-teman. Wah, asik nih, banyak. Foto. Wah, Evelyn-nya ada 2 ya ternyata. Halo, Evelyn. Yang satu Bukan, lagi. itu punya siapa ya? Atau orang punya lupa. Itu punya siapa? Buat. Oke, ada. kita foto ya, bareng-bareng ya. Ada Yeremia, Nael. Yuk boleh open kameranya dulu. Cece Monik. Koko Nael yuk. Erlin. Sama Sasa nih. Waduh. Belum ya? Erlin, Cece Kesia ya, foto ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada yang baru buka nih, Erlin yuk.
1, 2, 3. Oke, yay. Thank you, Cice Syaris. Teman-teman yang baru bergabung nanti bisa hubungin Cice Kesia ya. Cice Kesia punya nomor, nanti di chat. Aku nggak punya, aku nggak ada grup itu. Boleh. Nanti add WA-nya Cici Kesia ya, itu ada di chat box tuh, 0813 825 Di foto dulu aja. 1005. Yuk foto dulu. Nanti aku invite ke grup ya. Ya, buat teman-teman yang baru, Iya. ya jangan lupa add Cici Tapi Kesia nanti ya, Cici Ke ya. Ada di chat Waktu box-nya. itu aku ada nomornya Cici Keisha. Ya, nanti di add nggak ya, ada, Dede Dede. ya. Iya, soalnya udah keluar, gak tahu kenapa bisa keluar. Oh Ya. gitu. Oke, seneng banget nih ketemu sama teman-teman baru. Banyak banget hari ini. Terima kasih ya. Iya. Teman-teman ini kayaknya teman-temannya Tika atau temannya siapa ini? Ini kucing. Teman Tika. Iya dah. Cici Dia Tika sih ya. Iya, Kasih, Erwin Cici. sama Juga, WA-nya teman sebenarnya. sekolah Dede. Oke. Wah, Oh, teman sekolah Dede juga. seneng ya. Oh, ada Koko Michael ya itu kayaknya ya. Koko Michael, shalom. Mana Michael? Wah, udah lama banget ya nggak ketemu. Ya, jangan lupa ya, yang baru bergabung bisa add Cici Kesia, nomornya di 0813 825 1005. Oh, aku udah foto. Oke, sudah foto ya Cici ya. Minggu depan Oh, iya, teman-teman yang ada Instagram juga boleh Iya. follow IHK Grow ya. IG-nya Dede udah follow. IHK Dede udah Grow. follow, sering muncul. Wah, Sering muncul. jangan lupa ya, nanti bisa Ada di-subscribe, video Cici juga. nanti di fallback sama Cici Kesia. Oke, adik-adik semuanya, kids. Oke, happy Sunday ya. See you. Dah. God bless. Tuhan Yesus berkati. Dadah Bye. semuanya. Bye-bye Natania. Thank you semuanya. Erlin. Bye. Thank you.